menjadi ladang bagi kita Bapak Ibu, ya, para dosen sekalian, untuk menjadi amal kita, ya, karena dikatakan terputus amal anak manusia itu, ya, dengan ketika dia meninggal, ya, illa talata, ya, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, ya, ini eranya terakhir Ramadan ini kita berzakat atau berinfak, bersedekah, ya, ini masih ada waktu kita. Ini adalah waktu-waktu yang diijabah doa, waktu-waktu yang the best dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ya. Ini pertama, sedekatun jariyah. Kemudian yang kedua adalah al-waladun salihah, anak saleh, ya. Jadi kepada kita tentu yang sudah memiliki anak, ya, kita bina, kita didik, ya. Ya, termasuk mahasiswa kita sebagai anak kita, ya, bisa menjadi amalan yang walaupun kita udah meninggal masih berjalan terus, ya, amalan-amalan deposit kita, ya, kita dikirimin pahala walaupun kita sudah di alam kubur. Dan yang ketiga adalah al-ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita areanya memang. Jadi sebenarnya kita dosen ini setiga-tiganya ini ada potensi untuk mendapatkan 3 deposito yang akan jalan terus walaupun kita sudah meninggal, adalah kita mendapatkan 3 ini, ya. Maka mari kita maksimalkan hal tersebut. Baik, mari kita awali yang pertama dengan pengantar dulu. Ya, silakan pengantar. Ya, saya kira kita bisa membacanya. Yang jelas kata ulul albab ini adalah perkataan Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, yang spesifik. Ya, walaupun dalam terjemahan dikatakan ulul albab itu adalah orang-orang berpikir, ya, ya, orang-orang berpikir. Tapi mari kita lihat sebenarnya ulul albab bagaimana penjelasannya, ya. Dalam Al-Quran itu ada sekitar 16 ayat, ya, dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat-surat cinta dari Allah, ya. Al-Quran itu surat-surat cinta dari Allah, ada 114, ya, dan ada 30 juz, ya, dan ada sekitar 6.600 sekian jumlah daripada ayatnya itu, ya. Maka dalam Al-Quran ada 16 ayat tempat ini, ya. Nah, secara umum istilah ulul albab ini berasal dari kata lub, ya, bermakna inti, ya, semacam kita belajar ini fisika, ini ada atom, ya, atom jadi satu inti yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, ya. Nah, inti inilah yang kemudian mampu mengungkapkan suatu persoalan, ya. Jadi dari akarnya, ya, ya. Dan inti ini hanya diberikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan tidak semua juga orang yang berilmu atau disebut nanti intelektual, ya, atau disebut dengan ilmuwan atau saintis, ya, bisa berkategori sebagai ulul albab, belum tentu, ya. Karena apa? Tidak semua yang berahi ilmu bisa menangkap inti dari ilmu itu sendiri, ya. Bahkan orang-orang soleh pun sekalipun, ya, ya, itu sangat sulit, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Oke, slide, next slide. Nah, baik, selanjutnya kita lihat karakteristik ulul albab itu. Yang pertama, dalil yang pertama kita lihat dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 190, 191. Kita dengarkan, saya bacakan. Mudah-mudahan ini masuk ke lubuk hati kita yang dalam, insyaallah. Dan ini wajib bagi dosen atau anggota dari DMI ini, dosen Muslim, untuk menghafal ayat ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi tugas dari webinar kita ini. Ya, paling tidak hari ini, besok ini cuma 2 ayat saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa hafal, insyaallah. Mari kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
Subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah, Masya Allah, ayat ini betul-betul membawa atau mengharu biru kita, mengharu birukan hati kita ya. Kita lihat ayat ini, mungkin bisa di slide berikutnya, nanti kita kembali lagi. Kita lihat ayatnya. Maaf, di slide, ya ada slide di nomor berapa ya? Ya silakan, terus dulu, nanti kita balik lagi. Ya, ada ayat lain, lanjut, satu lagi. Ini, mari kita lihat ini ayat ya. Baik. Di ayat surah Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, inna sesungguhnya, fi pada, ya. Jadi ini luar biasa sekarang ya. Saya tahu di ITS banyak hafiz Quran, ya, sebagaimana juga di UNI, UNHAS atau di UI, ITB ya, di UGM, Masya Allah ya. Bukan berlatar belakang agama istilahnya, tetapi hafal Quran ya. Kalau saya dengan Mas Freddy barangkali atau bisa saya katakan begini, anak saya alhamdulillah sudah ada yang hafiz Quran 30 juz. Jadi anaknya sudah 30 juz, tapi bapaknya baru juz 30. Wah, ini yang menjadi problem bagi kita. Tapi kita niatkan Ramadan ini insyaallah ya. Maksudnya kita berniat di Ramadan, mudah-mudahan pasca Ramadan terus kita baca Quran ini, kita menghafal paling tidak ayat-ayat tertentu, juz-juz tertentu dulu, kemudian kita berniat. Niatnya begini Bapak Ibu, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami, ya, sampai Engkau menjadikan kami menghafal Al-Quran. Ya kalau Bapak Ibu tidak pernah hafal-hafal Quran, tidak mati-mati nanti. Tentu tidak begitu. Ya kita minta, kita husnul khatimah dan kita dalam keadaan menghafal Al-Quran. Betapa banyak kemuliaan fadilah orang-orang menghafal Al-Quran itu adalah, ya diantaranya adalah memberikan jubah, ya, mahkota, ya, kepada orang tua kita. Ya kalau kita ingin memberikan jubah atau mahkota kebesaran surga nanti pada orang tua kita, maka mari kita hafal Quran. Ya, paling tidak kalau kemudian kita ini tidak bisa atau sudah sangat susah atau sulit, tapi walaupun saya katakan tidak ada yang sulit, karena ada orang umur 70 tahun masih bisa hafal Quran, tapi anak-anak kita ini, ya kan ada dua istilahnya anak biologis, ada anak ideologis. Ya, anak biologis kita, ya kita dorong untuk bisa kemudian hafal Quran. Nah, kalau anak ideologis, ya mahasiswa kita itu, ya mari kita lihat, ya. Inna fi, sesungguhnya pada khalqi penciptaan, as-samawat, langit, wal ard dan bumi, wa ikhtilafil lail dan silih bergantinya malam, wan nahar dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi ulul albab. Ya. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ini kan fenomena alam. Ya, ini yang kita alami, kita di dunia ini. Semalam malam, sekarang siang, silih bergantinya siang dan malam, penciptaan langit dan bumi. Ya. Bagi semua fenomena itu ada tanda-tanda kebesaran yang dimaknai oleh siapa? Oleh ulul albab. Ya, oleh ulul albab. Jadi ulul albab ini sebenarnya secara umum kita bisa memberikan semacam satu tata nilai bahwa dia adalah ahli fikir dan ahli zikir. Jadi memandukan antara fikir dan zikir. Mari kita lihat bagaimana ayat 190 ini dijelaskan oleh ayat 191. Ya, kan kita bertanya, siapakah ulul albab itu? Kalau tafsir Departemen Agama dikatakan bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya, ya, atau orang-orang yang berpikir, kan begitu. Nah, ternyata tidak sederhana itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya metode key to key, ya. Quran menjelaskan Quran. Karena yang selama ini banyak ada kita kenal key to ha, ya. Quran dijelaskan oleh hadis, kan begitu. Contohnya ketika salat, ya. Dalam salat itu cuma dikatakan warka'u ma'arraki'in, rukulah bersama orang-orang ruku. Maksudnya apa itu? Maksudnya salat, ya. Bukan berarti ruku saja, ya. Ya, begitu kan? Ya, jadi maksudnya salat berjamaah, warka'u ma'arraki'in. Ya. Tetapi penjelasan tentang salat itu sendiri itu dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana tata caranya, dimulai takbiratul ihram, tentu niat sebelumnya, takbiratul ihram, ya.
membaca doa iftitah, al-fatihah, surah, ruku, seterusnya. Ya, ya. Jadi karena kita lihat di sini justru adalah Quran dijelaskan Quran. Jadi ayat 190 ini dijelaskan oleh ayat 191. Bagaimana penjelasannya? Siapa ulul albab itu? Adalah yang pertama, alladzina yazkurunallaha qiyam. Ya, yakni orang-orang yang apa itu? Mengingat Allah. Yazkurunallaha. Dalam kondisi bagaimana? Kiamat berdiri. Ya, kiamat berdiri. Ya. Wa qu'udan. Ya, duduk. Wa ala junubihim, dan berbaring. Ya. Jadi ini 3 aktivitas Bapak Ibu yang kami muliakan, aktivitas manusia. Tidak pernah ada orang yang lepas dari 3 ini. Berdiri, duduk, berbaring. Ya, kadang-kadang dalam kajian-kajian ini ada yang bertanya, bagaimana kalau jongkok? Ya, jongkok tentu mungkin kita kategorikan duduk, ya kan gitu. Jadi tidak pasti kan. Nah, ini semua adalah aktivitas penelitian, riset. Apa kita berdiri, kita dalam keadaan duduk, mungkin membaca, meneliti, mengambil sampel, maupun dalam keadaan berbaring. Ya. Dan aktivitas ibadah salat kita juga dengan 3 ini, berdiri, duduk, berbaring. Kalau kita mampu berdiri, tentu salat berdiri. Tidak mampu, kita duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Dan bukan tidur ya. Kalau tidur temerem. Ini adalah berbaring. Nah, ini aktivitas semua. Ya. Tetapi dalam aktivitas yang 3 ini, berdiri, duduk, dan berbaring, senantiasa apa dilakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Senantiasa dia bertafakkur. Ya, kata bertafakkur itu berpikir. Tapi berpikir ini maknanya juga berzikir. Ya. Apa yang dipikirkan? Penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia tidak lepaskan dari sekedar berpikir saja, berzikir, tapi dia selalu menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, menyandarkan ar-raja'nya. Apa itu ar-raja'? Pengharapannya hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu yang kami muliakan, kita menggantungkan ya obsesi kita, harapan kita pada manusia, pasti kita kecewa. Ya. Cantumkan atau gantungkan harapan kita hanya pada Allah. Ya, kita pasti tidak kecewa karena Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Dan begitu. Maka dikatakan di sini di ayat 191 ini dengan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan itu. Coba dari segi saintis, ya, ilmu pengetahuan, kita melihat bahwa sebenarnya apa yang ada di alam ini, tumbuhan, binatang, apa, tidak ada yang sia-sia. Ya, bahkan dalam penjelasan kami, ya bisa dikatakan kecoa pun. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya coro, ya itu ada manfaatnya. Coba kita belum tahu. Ya, pernah saya baca artikel, tapi sudah lama, saya nggak tahu di mana artikel itu. Ternyata katanya ada unsur sesuatu di kecoa itu yang dapat menjadi obat bagi HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS. Ya, ini kemungkinan itu, tapi Allah alam. Ya, ya itu pada. Jadi berarti apa saja yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Termasuk dalam dunia halal adalah babi. Tidak sia-sia, tapi kenapa diharamkan? Nah, ini menjadi perhatian kita. Kenapa diharamkan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diketahui di antara kita ini siapa yang paling baik amalannya. Ya. Jadi cobaan bagi kita. Ya, jadi cobaan bagi kita. Mengapa kita ini tidak menyentuh babi itu? Ya, ya. Padahal konon, ya, saya nggak tahu di antara Bapak Ibu apa pernah mengkonsumsi. Ya, konon orang-orang yang makan itu katanya enak itu. Tapi nggak tahu juga, kita nggak tahu dalam keseharian kita, mungkin kita sudah konsumsi tapi kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Nah, makanya ini perlu memang berhati-hati. Nah, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini adalah menjadikan kita ini menjadi hati-hati, ya, menjadi hati-hati kita, ya, karena menjadi cobaan. Sebagaimana Bani Israel pernah dicoba, ya, bahwa dilarang dia keluar rumah, ya, dia di lockdown, nggak boleh kemana-mana pada hari Sabtu, ya. Dan ternyata pada hari Sabtu itu ikan banyak, ya banyak ikan. Tapi karena godaan hawa nafsunya, dia tidak mau lockdown, tidak mau ikut perintah dari nabinya, tidak mau ikut perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hari Sabtu dia langgar, dia keluar, dia pergi menangkap ikan, ya, ya. Maka mereka dalam hadis itu dalam cerita itu digambarkan mereka itu dua, digambarkan sebagai babi dan kera, ya, Bani Israil itu, ya. Ya, ini adalah cobaan. Dikasih kenikmatan tapi ada larangan begitu. Ya, ternyata larangan itu dihilangkan. Nah, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit cepat supaya bisa ada diskusi yang bagus, supaya kita bisa mengambil banyak manfaat dari ayat ini. Nah, ketika kita berdoa itu menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya kita dokter, kita profesor, kita pejabat, ya. Tapi apa?
tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah. Maka berdoa ini adalah satu adab, ya, satu adab yang perlu kita ambil sehingga kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, ya, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu berkaitan dengan penjelasan ini. Nah, mari kita lihat tadi karakteristik ulul albab ini. Jadi yang pertama adalah mereka yang memadukan antara fikir dan zikir. Nah, ini tadi kita jelaskan, kemampuan untuk melakukan zikrullah dan tafakkur fi khalqillah. Ya, kemampuan berzikir dan tafakkur akan penciptaan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk salah satu karakteristik ulul albab yang lainnya termasuk kritis dalam mendengarkan pembicaraan. Ya, ini salah satu yang jadi ketika orang bicara memang dalam kuliah-kuliah kita, dalam acara seminar, ini adab-adab ini diterapkan, ya, kita mendengar, ya, persis sama sekarang ini, ya, Zoom sekarang ini atau webinar yang kita lakukan ini kan semua di-mute oleh admin atau host, ya kan, supaya kita mendengar. Kan kadang-kadang kita nggak sadar, ya, di rumah kita atau di tempat kita ribut, gitu ya, jadi suara-suara itu masuk ke dalam, ya, sehingga mengganggu acara presentasi misalnya, sebagainya. Jadi dalam Al-Quran sudah digambarkan, ya, inilah yang terkait yang kita bahas, salah satu arti dari bagaimana dengan karakteristik ulul albab ini kita bisa mengambil sesuatu yang terbaik atau best practice dalam keseharian kita, ya, dalam keseharian kita. Ya, baik. Sekarang mari kita lihat karakteristik ulul albab. Ada 3 di sini, ya. Tadi sudah disampaikan mereka yang memadukan antara zikir dan zikir. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu dalam surah Al-Imran ayat 7. Kemudian yang ketiga adalah mampu memisahkan yang jelek dan dengan yang baik, ya. Kemudian memilih yang terbaik. Ya, jadi kita selalu yang terbaik. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, itu menjelaskan tentang bahwa kita ini umat Islam adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan dan akan dilahirkan. Ya, sebagai catatan sebelum saya lupa, mungkin bisa dicatat bagaimana nanti umat ini akan melahirkan umat terbaik di akhir zaman ini. Ya, kita kenal dengan generasi 554. Ya, 554 itu, 5 itu Al-Ma'idah, 54 itu ayatnya. Jadi surah Al-Ma'idah ayat 54. Nanti silakan dikaji. Ini ada sesi tersendiri terkait dengan generasi pengganti. Ya, generasi yang hebat nanti, generasi akhir zaman ini, yang nanti umat ini akan dikuasai oleh umat Islam kembali, oleh orang-orang beriman. Ya, satu kali lagi roda ini naik. Ya, satu kali roda ini. Dan ini kajian-kajian dalam akhir zaman ini tentu menarik. Ya, baik. Tadi sudah kita bahas yang slide kelima. Mari kita ke slide ke-6, surah Al-Imran ayat 190-191. Itu digambarkan juga, next slide, hampir sama tadi surah Al-Imran tadi. Pertama mereka yang memadukan fikir zikir, kemudian menguatkan, direalisasikan dengan perbuatan nyata. Jadi orang berbuat ulul albab itu adalah mereka yang memahami ayat-ayat itu, menghayati dan mengamalkan. Ya, sebagaimana juga adab-adab kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah berusaha membacanya. Setelah membacanya adalah mentadabburnya, ya, mengkajinya. Kemudian setelah mengkaji, mendakwakan, ya, atau mengamalkan dulu. Kemudian setelah mengkaji, mengamalkan, terus mendakwakan, ya, ya, mengajak pada orang. Jadi langkah-langkahnya itu tentu tidak mungkin kita membaca langsung kita mengamalkan. Ya, tentu kita hayati dulu, kita panai dulu, kemudian kita amalkan, baru kita dakwakan, ya, baru kita dakwakan. Baik, itu. Kemudian berikutnya, ya, dalam surah Al-Baqarah 269, next slide. Salah satu karakteristik ulul albab itu adalah yuktal hikmah may yasha, ya, mengambil pelajaran dari siapa saja, ya, dari siapa saja. Mungkin di antara Bapak Ibu dan para pemirsa YouTube dari DMI ini atau dosen muslim ini pernah mendengarkan kisah, kalau nggak salah, Imam Ahmad. Ya, suatu ketika Imam Ahmad ini berjalan, ya, kemudian dia melihat anak kecil, ya, anak kecil juga berjalan pakai terompa yang jalannya licin. Kemudian anak ini ditegur oleh Imam Ahmad. Dia katakan, ya walad, ya, hai anak, hati-hati kau berjalan nanti tergelincir, jatuh, ini jalanan licin. Kemudian anak itu berbalik, dia bilang, bukankah anda ini imam besar, ya? Siapa nama anda? Dan saya Ahmad, ya, begitu Imam Ahmad menyampaikan. Karena waktu itu kan tidak seperti kita,
belum ada YouTube, belum ada WhatsApp, kita nggak tahu wajahnya bagaimana itu para imam kan. Ya, maka ditanya, siapa Anda ya Syekh? Dia bilang, saya ini Ahmad. Oh betul, saya pernah dengar Imam Ahmad ini adalah imam kabir gitu ya, imam besar gitu ya. Ya. Tapi saya ingin nasihatkan pada Anda Imam. Bilang apa itu? Kalau saya tergelincir dengan dengan rompa atau dengan alas kaki saya ini tidak mengapa, dia palingan lecet atau luka sedikit. Tapi Anda kalau tergelincir dalam kata-kata, itu maka sangat berbahaya ya. Itu taruhannya dunia wal akhirah. Ya. Maka kita juga ini yang bisa mengambil manfaat juga tentang pada saya dan kita semua untuk berhati-hati tentunya ya dalam membuat statement ya. Tentu kadang-kadang kita silap ya, ada kesalahan ya. Makanya salah satu adab barangkali bagus diterapkan dalam organisasi kita ini, dosen muslim ini, setiap selesai suatu majelis atau suatu bahkan acara-acara di perkuliahan, kita tutup dengan doa kifarah majelis ya. Ini perlu juga dihafal ini, mudah-mudahan rata-rata tentu sudah menghafal, tapi kalau belum silakan, ini perlu ya. Doa kafarah majelis itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, itu doa kifarah majelis. Ya, doa di akhir majelis. Salah satu keutamaan atau fadilah dari doa ini adalah dikatakan dalam hadis, siapa membaca doa ini dan mengakhiri majelisnya, mungkin dalam majelisnya ada kesalahan, ada kesilapan, ada suara yang naik dari para pendengar atau apa ya, dari para mahasiswa kita, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dengan membaca doa para majelis itu. Ya, ini best practice yang lainnya yang sempat kami sampaikan. Baik, selanjutnya jadi yuktal hikmah mayyasya ya, ambillah hikmah dari mana saja, sekarang pun dari anak kecil, seperti dialog dari serta anak kecil dengan Imam Ahmad itu tadi ya. Ya, jadi kita ambillah hikmah kepahaman dari mana saja ya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira ya, maka sesungguhnya dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak ya. Kemudian wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya, dan hanya orang-orang yang ulul albab. Lihat terjemahannya sini berakar terjemahannya, kita terjemahkan saja, dan hanya orang-orang yang ulul albab lah yang dapat mengambil pelajaran ya. Jadi hanya ulul albab. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan sifat-sifat dari ulul albab itu kalau kemudian kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari siapa saja, termasuk dari lingkungan kita insya Allah. Baik, selanjutnya lanjutkan dengan slide berikutnya untuk merinci ya, supaya kita ada diskusi ini, untuk merinci lebih jauh tentang karakter ulul albab, maka kita tinjau lebih berfokus pada landasan nakli. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ada dua ya, ada ayat-ayat tanzili, ayat-ayat yang diturunkan. Jadi Al-Quran ini ayat-ayat yang diturunkan, ini namanya tanzili ya, diturunkan oleh Allah SWT dengan mushaf Al-Quran. Ada namanya ayat-ayat kauniyah ya, kauniyah ya, jadi ayat kealaman ya, alam. Makanya ada namanya juga adalah landasan nakli dalam Al-Quran dan landasan akli, landasan dari akal ya. Jadi boleh kita mengambil akal sebagai landasan setelah dikolaborasi atau dikompilasi dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada pendapat saya yang salah bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan ambil, buang dia ya. Begitu perlunya Al-Quran ini menjadi landasan utama ya, tentu Al-Quran dan hadis kan begitu, tentu Al-Quran dan hadis ya. Baik, mari kita lihat yang pertama, silakan slide berikutnya ya, kita selesaikan. Ini sebenarnya ada kalau nggak salah 9 atau 10, cuma tadi agak keburu, saya singkat-singkat aja dulu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu ya. Sifat ulul albab itu adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu, termasuk kesenangannya mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini saya tambahkan ada satu doa ya, ada satu doa. Silakan slide yang ke-9. Slide yang ke-9 ya. Ada satu doa ya yang mungkin kita sudah tahu, tapi tidak apa-apa kita ulang ya, dan jangan kita lupa setelah salat atau dalam kesempatan apa saja diijabah Allah kita berdoa. Doanya adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya. Allahumma inni, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ala zikrika, selalu berzikir kepadamu, ala syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami. Jadi 3, berzikir, kemudian bersyukur. Ya maaf ini keterusan ya, slide yang ke-9 Pak, ke-9 ya, oke. Ya, bukan sebelumnya
slide berikutnya, sebelumnya dulu, before, bukan sebelumnya, kita akan lihat yang sebelumnya. Ya, oke, ini ya, kita lihat dulu ya. Jadi ini terkait dengan doa tadi ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini mudah-mudahan doa ini bagus sekali. Ini best practice juga ya. Jadi kita berdoa pada Allah, kalau belum tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, karuniakan kepada kami untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kami. Nah, dan best practice yang lain untuk kita selalu berzikir, coba kita hitung, kita bisa berzikir 100 kali istighfar dalam 1 menit. 1 menit. Ya, 60 detik itu bisa istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu 1 menit saja kita bisa dapat berzikir 100 kali. Ya, sebagaimana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW itu dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Ada mengatakan dalam hadisnya 100 kali untuk istighfar kepada Allah. Ya. Jadi bayangkan Rasulullah SAW itu justru beliau sudah dijamin masuk surga menjadi kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah ini. Ya, Rasulullah SAW, Nabi kita ini. Ya, tetapi beliau masih tetap istighfar juga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ini kalau salat malam itu lama sampai bengkak kakinya. Kita ini tidak bengkak kaki kita, ya, yang bengkak cuma mata kita. Akibat banyak tidur, dalam bulan Ramadan, ya, sedikit. Karena ada katanya hadis mengatakan, oh itu kalau bulan Ramadan itu tidur pun itu adalah ibadah. Jadi perbanyak tidur supaya kita makin banyak ibadah. Ini adalah sebenarnya hadis yang perlu ditilik kembali, dilihat ya. Bukan maknanya begitu. Artinya kalau tidur, tentu ya tidurlah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidur aja. Ya, banyak orang menjadikan puasa ini bermalas-malasan, ya, tidak ada aktivitas, tidak berproduktivitas. Justru Ramadan ini adalah kita mesti berproduktivitas, mesti semangat. Bayangkan Rasulullah dan para sahabat dan kaum mukminin waktu perang Badar itu dalam bulan Ramadan, ya, 303 orang kaum muslimin, kaum mukminin menghadapi kafir Quraisy 1000 orang, ya. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, ya seandainya engkau tidak menolong kami, ya dalam perang ini tidak memenangkan kami, maka tidak ada lagi yang kemudian menyembahmu di muka bumi. Ya, begitu maknanya Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya. Ya, dan kemudian Allah memenangkan perang Badar kepada Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Ya. Jadi bersemangat, ya. Ya, kita semangat riset. Mungkin kesempatan kita work from home ini, ya, buat buku, ya, buat macam-macam lah, ya, buat kegiatan-kegiatan yang banyak sekali. Nah, ya, saya sendiri merasakan dalam bulan Ramadan ini malah lebih sibuk sepertinya, ya, banyak sekali seminar, banyak kegiatan lewat Zoom, rapat, ya, ujian, ya, mahasiswa, seminar, proposal, seminar hasil itu lewat Zoom. Jadi saya kira ini insya Allah memberi ibadah sebagaimana tadi sambutan dari Pak Ketua Umum, Prof. Freddy, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Dan boleh jadi, siapa tahu ini menjadi amalan kita yang kita tidak tahu. Ya, ada orang yang mendengarkan ini, menyaksikan ini atau dibagikan materinya, kemudian dia terbuka. Mungkin ada non-muslim yang buka. Ya, setelah itu dia, oh ini, saya masuk Islam. Ya misalnya, itu kita nggak tahu. Dan dengan amalan itu saja, tidak ada yang amalan lain, menyebabkan Allah memasukkan kita ke surga. Jadi makanya itu ketika malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan insya Allah malam tadi, malam 29, ya, malam Lailatul Qadar, itu kan ketika Aisyah radhiallahu anha ditanya, ya Rasulullah, ya bagaimana, apa yang aku lakukan atau apa yang aku doakan, sebutkan ketika saya merasakan bahwa ini sudah malam Lailatul Qadar, maka dijawab oleh Rasulullah, bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma inni bagaimana Allah suka memaafkan, maka maafkanlah diriku. Allahumma innaka afuwwun, ya sesungguhnya engkau menyukai atau mencintai atau memaafkan hambamu, ya. Wahibbul afwa fa'fu anna, maka engkau mencintai orang-orang yang bertobat atau beristighfar, minta ampun pada Allah. Maka istighfar satu saja dan Allah meridhoi istighfar kita, maka halas, selesai, ya, clear, semuanya oke. Ketika Allah memaafkan, mengampuni dosa kita, semua apa yang kita lakukan Allah mudahkan. Nah, ini yang pertama, ya. Mudah-mudahan bisa selesai cepat sedikit, ya, supaya kita ada diskusi, insya Allah.
Ya, ini terkait dengan yang pertama. Yang kedua silakan Pak. Ya, kedua ya. Yang kedua adalah mampu memisahkan yang jelek dan yang baik. Kemudian dia memilih yang baik atau terbaik walaupun harus sendirian. Nah ini, walaupun dia harus sendirian, ya. Silakan slide kedua, ya di slide ke-10, maaf. Poin kedua, slide ke-10, Pak. Ya. Jadi walaupun dia sendiri, jadi mampu memisahkan yang baik. Jadi kita itu ada screening. Oh ini baik, ini tidak baik. Ya, inilah kalau Allah berikan pada kita, artinya Allah memberikan kita sikap furqan. Ya, al-furqan itu apa? Mama al-furqan. Al-furqan al-apa? Bainal haq wal batil. Ya, al-furqan itu adalah memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, itu sikap furqan. Ya, kalau Allah berikan kita sikap furqan itu, maka insya Allah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kemudian ini kita bertahan di dalam. Maka kita bisa lihat di dalam surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 100, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwa kepada Allah, hai orang-orang ulul albab. Ya, kalau di sini katakan hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, di sini ada kata la'allakum tuflihun. Coba dilihat di ayat surah Al-Ma'idah ayat 100 dikatakan la'alla apa itu? La'allakum tuflihun. Ini kalau ada kata la'allakum, perhatikan, ini kalau belajar bahasa Arab sedikit ada namanya lam taukid. Ya, lam yang menegaskan pasti. Ini kepastian dari Allah. La'allakum, pasti kamu tuflihun, beruntung. Ya, ya. Sebagaimana dalam perintah perintah puasa, ya. La'allakum tattaqun. Di situ dikatakan la'allakum tattaqun. Ya pasti. Kalau di situ dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam tafsir Departemen Agama mudah-mudahan. Tapi dalam pelajaran bahasa Arab kita pelajari, di situ dalam taukid menunjukkan kepastian. Ya, la'allakum, pasti kau mendapatkan ketakwaan. Ya. Tapi ada syaratnya. Nah, ini yang namanya syarat ketentuan berlaku. Kita akan mendapatkan ketakwaan kalau kita menjalani puasa sebagaimana contoh dari Rasulullah. Ya, kita ittiba ala Rasul. Ya, makanya ingin saya katakan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada dua syarat diterimanya amal. Ya, dua syarat. Ini berlaku matematika. Ya, kita belajar matematika itu jika dan hanya jika. Jadi mesti dua. Kalau ada syarat tiga, dua terpenuhi, satu tidak, batal semua. Ya, jadi mesti semua terpenuhi. Nah, apa itu syarat diterimanya amal? Yang pertama, ikhlasun niat. Ya, niat yang ikhlas. Ya, ini harus. Ya, dan ikhlas ini Bapak Ibu bukan perkataan, dia terkunjang ke dalam sanubari kita yang dalam. Ya, jangan mengatakan begini, saudaraku, saya ikhlas membantumu. Ya. Sebenarnya kalau dia sudah mengatakan saya ikhlas membantumu, itu menandakan sebenarnya dia tidak ikhlas. Sebenarnya dia tidak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu tidak diucapkan, ya. Tapi nampak dalam body language-nya barangkali atau tutur katanya, ya, gitu kan? Ya, jadi yang pertama itu ikhlas niat. Yang kedua adalah ittiba ala Rasul. Ya, ikut contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi ini terkait dengan yang nomor 2 ya. Ya, silakan Pak, slide ketiga. Oke, masuk. Ya, ini sepertinya yang bukan slide ini sudah agak berburu sedikit supaya kita cepat sedikit lagi, saya kira tidak banyak ini. Yang ketiga adalah kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, pandai melihat teori, proporsi atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain, sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 18. Ya, surah Az-Zumar ayat 18. Ya, bagaimana kita lihat di situ. Nah, dan ini sebenarnya best practice-nya bisa kita terapkan dalam mahasiswa kita ketika mereka riset, penelitian, kita sebagai pembimbingnya, maka tentu teori-teori yang dimasukkan jangan sembarang. Biasanya anak mahasiswa kita kalau kita bimbing, ya mereka membuat landasan teori, mereka mengambil sejumlah teori mungkin 4, 5 atau 6, lebih banyak lebih bagus, skripsi yang dia sudah baca atau jurnal yang dia sudah baca kan, kemudian dia hubung-hubungkan dengan yang itu, oh ini dapat teori, ya, sehingga kita mendapatkan kelanjutan itu. Biasanya kalau kita kuliah doktor, ini yang perlu, ya, jadi penelitian kita itu tentu terkait dengan apa yang sebelumnya. Ya, kalau memang ada, jadi misalnya sudah pernah ditemukan teori X, terus ada menemukan teori Y, ya. Nah, teori Z belum, kita dapatkan teori Z. Bagaimana? Dengan memadukan teori X dan Y tadi itu. Ya, itu salah satu best practice yang kita bisa ambil dalam penelitian doktoral kita misalnya. Ya, saya doakan pada anggota DM ini yang masih master, ya segera kuliah doktor, yang
sementara menyusun untuk kita doakan juga bisa cepat insya Allah, amin amin ya rabbal alamin, supaya makin banyak ya. Kita juga gembira, alhamdulillah berbahagia dan ikut bersyukur berbahagia ketika saudara kita Prof. Freddy Kurniawan menyandang gelar profesor ya. Jadi kita bergembira ya, semakin banyak program kita. Saya sesungguhnya ini sudah lama, saya udah 15 tahun ini lektor kepala ya, coba karena kesibukan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan tahun 2020 ini masih ada waktu ya, sementara kumpul-kumpul ini sudah banyak ya. Mudah-mudahan tolong mungkin pada Bapak Ibu yang hadir ini yang mendengarkan ya, untuk mendoakan supaya bisa segera mendapatkan meraih jabatan fungsional tertinggi ya, guru besar itu ya insyaallah ya, amin ya rabbal alamin ya. Karena ini udah 15 tahun ini sudah kebelet kayaknya. Ya. Tapi kalau di Malaysia udah dipanggil profesor, karena kalau di Malaysia rektor kepala itu associate professor ya, associate professor. Baik, saya kira itu sekedar bumbu saja ya, supaya kita tidak terlalu yang keempat adalah bersedia menyampaikan ilmu kepada orang. Nah ini, jangan menyembunyikan ilmu. Kadang-kadang kepada mahasiswa kita batasi. Kadang-kadang saya mencoba kalau dia punya judul tentang apa gitu, SPC, atau dia mengambil simulasi sistem dinamik gitu, keilmuan saya banyak sarankan ke halal misalnya, maka saya jadikan referensi ini coba lihat ini ya. Kemudian saya arahkan buat daftar pustaka udah pakai sistem Mendeley gitu ya, jadi nggak usah nulis ketik-ketik lagi. Kalau sistem Mendeley sudah otomatis kita cuplik, kita buat folder e-book, dan kita folder jurnal atau yang lainnya. Kemudian kalau kita cuplik 1-2 paragraf, otomatis dia masuk di daftar pustaka gitu. Kalau ada Bapak Ibu yang belum tahu, mau minat, nanti saya kirimkan cara bagaimana sistem Mendeley itu ya. Saya kira juga sudah banyak, dan kalau yang belum boleh klik ke saya insyaallah ya. Nah, jadi ini hal-hal yang penting, kita membagi ilmu ya kepada orang lain ya, memberikan kepada masyarakat ya. Seperti saya dengar tadi ITS Prof. Freddy walaupun masa pandemi COVID-19 ini mungkin tetap ke kampus ya, atau di rumah tapi memantau dan sebagainya ya. Kami di FTU ini mungkin Bapak Ibu menyaksikan ya, dekan kami ini ya, kebetulan masih saya dulu Pak Zakir Sabara, jadi saya Zakir Sabara atau FTI, itu kegiatan terus menerus. Ini mereka sudah 2-3 bulan ya. Kami ingin mematenkan, jadi mereka di teknik kimia membuat hand sanitizer ya, kemudian disinfektan. Kemudian untuk teknik industri di jurusan saya itu buat vaksin, jadi APD untuk medis para medis di rumah saya. Alhamdulillah tertolong. Ya, kita Kota Makassar ini sampai kota-kota, beberapa kota yang lain kita sudah disinfektan. Itu karena dekatnya memang sangat milenial. Ya, saya nanti buka saya Zakir Sabara ya, atau FTI Uni, YouTube-nya banyak sekali ya. Bahkan di YouTube ini FTI sudah dapat kalau nggak salah ada fulus silver itu dibuka ya. Di YouTube ya, mereka dikasih ada berapa dolar itu, dan terus itu katanya ya kalau banyak memposting, dan memang kita turun gitu ya, tapi memang terbatas, kira-kira mahasiswa sekitar 100 saja, bahkan mereka nginep di kampus ya, di kampus di FTI. Kapan-kapan Bapak Ibu kalau ada acara bisa kita jalan-jalan ke FTI, kita punya cabin kampus, cabin kantin ya kan, atau kantin cabin ya, ini unik, bisa dilihat di situ namanya FTI ya, di searching dilihat. Kapan-kapan bisa ada acara, kita siap di SDU untuk mengadakan acara yang tuntas. Mudah-mudahan ini kita berdoa pandemi ini segera berlalu, walaupun sedikit pesimis karena memang masyarakat kita ini kepala batu. Saya katakan begitu betul itu, Prof. Freddy tadi ya. Jadi kita saya ini sudah 2 bulan juga di rumah ya. Kita merasakan ini. Tapi bagaimana? Di antara kawan-kawan kita juga banyak yang terlalu mengandalkan saja hanya otaknya, tidak melihat bagaimana pengalaman Nabi dan para sahabat dan zaman lalu mereka dalam menghindar daripada wabah ini. Dan ini wabah tahun ya, wabah pandemi tahun ini. Saya kira itu ya. Jadi kita membagi ilmu, share ilmu. Ya. Yang terakhir ini sebelum kesimpulan, yang kelima adalah tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah ini. Jadi tentu kata tidak takut ini bukan bukan istilahnya hanya hantam kromo, bukan. Ya, tapi misalnya ada yang mengatakan, kenapa takut dengan corona? Ya mestinya kita takut kepada Allah. Ini seolah perkataan ini benar, dan memang benar. Tapi orang salah persepsi tentang perkataan ini ya. Perkataan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, itu salah satu sifat ulul albab. Ya. Jadi yang mengatakan tidak takut kepada corona, kepada yang lain wabah kecuali kepada Allah. Ya. Katanya walaupun apa-apa masuk masjid aja. Ya. Padahal ini kan kita mesti tahu.
ketika kita menjaga masjid kita tidak berjamaah, kita berjamaah di rumah, itu pahalanya sama. Ya, begitu kata para ulama, ya, dari ulama Saudi, ulama Yaman, ulama Mesir, ya, itu sama pahalanya. Karena kita ini ada musibah, ada ada wabah, ya. Ya, jangan kan itu salat hari Jumat saja ketika hujan deras itu memungkinkan dengan dalil untuk kita tidak ikut berjamaah, ya, walaupun sebenarnya kan bisa kita pakai payung, pakai mantel, ya, gitu. Tapi itu ada dalil begitu, ya. Nah, ini ada kesalahan di masyarakat kita. Ini best practice yang terakhir. Itu kita berhati-hati, ya, untuk mengamalkan ayat hadis ini terkait dengan bagaimana perilaku ulul albab memadukan fikir dan zikir. Ya, kita berpikir, ya, memang betul kita bisa menghindar. Ya, tapi ini ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menghindar. Larilah kalian dari singa sebagaimana larinya kalian dari wabah itu, dari penyakit lepra. Ya, waktu itu terjadi penyakit lepra sebagai wabah. Jadi demikian. Jadi dan ada hikmahnya. Kita mengambil hikmah, salah satu karakteristik Allah mengambil hikmah. Apa itu? Ketika misalnya kita melihat seolah kita ingin didiskriminasi. Kenapa masjid yang ditutup sementara mall dibuka? Ya, publik fasilitasnya dibuka. Ya, coba perhatikan. Ketika misalnya di publik banyak, terus mereka kena positif corona, ya, tidak mengapa, orang tidak banyak komplain. Tetapi kalau terjadi di masjid, ya kan, maka ini bisa jadi fitnah. Ya, sebagaimana saya tidak terjadi, saya ini sudah jadi fitnah. Ya, seolah kita ini bukan seolah, memang didiskriminasi. Tapi kita jangan membalas dendam. Ya, ini kata pernyataan dari beberapa pengurus dari Majelis Ulama Pusat. Jangan kita balas dendam. Ya. Jadi coba kita lihat betapa perlunya nih perilaku ulul albab ini, sifat-sifat ulul albab ini dicontohkan, diaplikasikan dalam kondisi kekinian kita, kondisi kekinian dan kedisinian. Ya, istilah saya, kekinian dan kedisinian, kondisi kini dan di sini. Ya, bahwa kita ingin menjaga anak-anak kita. Ada kasus yang terakhir saya sampaikan sedikit di Makassar, itu ibunya nggak pernah kemana-mana, di rumah saja, tapi bapaknya masih aktif dari rumah ke masjid salat. Terus anaknya 2 orang juga aktif keluar bermain. Kita nggak tahu apakah dari anak ini atau dari bapaknya. Ya. Terus yang terjadi apa? Positif lah ibunya. Padahal ibunya tidak pernah keluar di rumah, menyiapkan makanan, mengumpulkan anak-anak selama Ramadan. Ternyata dia kena positif corona. Dia panas, akhirnya dibawa rumah sakit, kemudian tidak tertolong, akhirnya meninggal. Dan positif COVID-19. Nah, terjadi penyesalan. Ya, kita nggak tahu apakah ini dari bapaknya yang bolak-balik ke masjid atau dari anaknya. Jadi ini yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Maka yang terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini cukup mungkin setengah jam ya atau sedikit. Kita ada kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama adalah, ya, jalan bahkan tidak 1 menit. Ya. Pertama, ulul albab adalah mereka yang memiliki intelektual plus ketakwaan. Ya, ada intelektualitas dan ada ketakwaan. Ini potensi kita dapatkan di grup kita atau asosiasi kita atau perkumpulan kita di dosen Muslim Indonesia. Yang kedua, di dalam diri ulul albab bersemayam secara terpadu sifat-sifat keilmuan, sifat-sifat intelektual, sifat-sifat yang dekat dengan Allah SWT. Kalau kita dekat dengan Allah, maka itu sifat-sifat ulul albab harus. Yang terakhir, yang ketiga adalah ulul albab bukan sekedar sarjana. Yang tentu begitu banyak pertukaran, ya, bahkan begitu selesai, ya, menjadi penganggur intelek, ya, istilahnya mendapat kerja, ya, tetapi adalah ilmuwan yang intelek, ya. Maka ke depan seharusnya setiap jenjang strata, ya, S1, S2, S3 melahirkan ulul albab. Nah, karena yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, ya, dan kita semua mendapatkan hikmah dari penjelasan ini. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.